dari cobaan itu, dan kepada yang sakit segera disembuhkan. Hari ini kajian kita ada online dan ini langsung dari studio kajian yang Nuansa. Ini saya hadir bersama Ustaz Ahmad Susilo. Hari ini kita akan menerima pertanyaan dari yang offline, soal yang online juga waktunya cukup bisa juga. Kemudian saya saja kajian kita silakan disebutkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Saudara muslimah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita biasanya ketemunya online dengan pengajian keluarga dan Nuansa. Alhamdulillah atas undangan Pak Ismail ini dari Indonesia kita bisa hadir beberapa muka di sini. Kajian kita yang virtual ini juga ada sebagian dan kita hadir di sini. Insya Allah kajian yang akan kita angkat semuanya adalah keluarga bahagia. Siapa yang tidak ingin bahagia? Semua pasti ingin bahagia. Insya Allah kita akan memulaikan pada kajian singkat ini semoga bermanfaat dan membawa salam serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut yang dari Amin. Sebelum saya mulai kajian ini, saya ingin membuat pertanyaan. Bapak Ibu, kalau ada barang, saat itu barang itu melimpah ruah, ternyata kebutuhannya sedikit, harganya mahal atau murah? Murah. Murah. Kenapa murah? Karena banyak, stoknya banyak. Iya. Seperti itulah hukum pasar. Kalau barangnya sedikit tapi demandnya banyak, kebutuhannya banyak, mahal atau murah? Mahal. Tadinya harganya 1 juta, ternyata itemnya cuma 100, mau beli 1000, jadi berapa harganya? Jadi 5 juta. Mungkin 10 kali lipat. Dulu di saat sebelum Covid itu yang namanya masker 70.000 satu pak, 50.000. Iya. Masker. Iya. Begitu Covid berapa harganya? Subhanallah, 1 juta satu pak. Kenapa? Karena kebutuhan meningkat. Iya. Maaf Bapak Ibu, yang ingin bahagia itu berapa orang? Semua itu berapa miliar Pak? Sampai orang-orang yang maaf tidak beragama Islam sama-sama ingin bahagia. betul. Jadi bahagia itu sesungguhnya barang mahal. Barang mahal. Saking mahalnya kata bahagia itu diucapkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah sangat sedikit. Bukan sedikit, sangat sedikit. Sedangkan yang paling bahagia bermiliar-miliar manusia. Sejak pertama diciptakan Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, semua manusia ingin bahagia. Pertanyaan kedua, saya ingin tanya, Bapak Ibu, apa sih artinya bahagia? Apa artinya bahagia? Kayaknya membayar bisa, tapi jawabnya susah. Bahagia dengan gembira sama nggak? Beda. Apa bedanya? Gembira sesaat. Kalau bahagia dari hati. dari hati. Iya. Oh, jadi bahagia Ikhlas. bahagia. Ikhlas, iya. Oh, ikhlas.
Baik, gembira betul hanya sesaat. Maka lawannya gembira Sedih. Kalau bahagia lawannya sengsara. Oh, sengsara. Ini gitu. Sengsara. Berarti bahagia adalah kebahagiaan abadi dirasakan oleh hati maupun fisik dan seluruh anggota tubuh dari pandangan mata sampai ke hati. Sementara sengsara, sakit yang sangat-sangat menderita dari mulai pandangan sampai seluruhnya dan tidak pernah berhenti. Bapak Ibu perlu dipahami, kata bahagia di dalam Al-Quran itu 30 juz, 114 surat, 6.232 ayat. Itu dari 30 juz 114 surat, 6.232 ayat. Itu kata bahagia diucapkan oleh Allah cuma 2 kali. Sementara kata gembira bahasa Arabnya farhan itu diucapkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah lebih dari 100 kali. Gembira dan gembira urusannya hanya dunia. Karena kadang-kadang gembira, kadang-kadang sedih, kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Nah, bahagia itu Allah firmankan cuma 2 kali. Bayangkan Pak, dari 6.232 ayat cuma 2 kali. Berarti berapa persen itu? Subhanallah. Maka mahal atau tidak bahagia itu? Mahal. Sampai tidak bisa ditebus meskipun dengan dunia dan seisinya. Tidak bisa ditebus meskipun dengan manusia semua di muka bumi ini. Untuk itu kita coba buka dulu ayat tentang bahagia tadi, yang hanya ada di 2 ayat di surat 11 surat Hud ayat 105 dan ayat 108. Saya akan bacakan dari ayat ke 105 sampai 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'ti la takallam." Pada hari nanti ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, la takallamu nafsun, tidak ada satupun manusia yang berbicara illa bi'izni, kecuali atas izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak boleh bicara. Maka kata Allah di ujung ayatnya apa? Faminhum syaqiyyun, di antara mereka nanti di padang mahsyar ada yang sengsara, wasa'idun, dan sebagian lagi sa'idun, bahagia. Jadi bahagia bahasa Arabnya adalah sa'id, su'id. Jadi kalau ada bapak namanya Pak Said, itu harusnya paling bahagia di bapak. Tapi kok ada Pak Said sedih terus ngurung terus, kenapa ya? Belum tahu konsep bahagia. Jadi bahasa Arabnya bahagia itu sa'idun, su'idun. Nanti di padang mahsyar cuma ada 2 golongan, satu sengsara, satu siapa yang sengsara itu 106 dan 107. Fa'ammal ladzina syaqu fa finnar lahum fiha zafirun wa syahiq. Adapun orang-orang yang sengsara, mereka ada di dalam neraka. Jadi sengsara itu neraka Pak, makanya azab terus-menerus. Maka mereka di neraka bagaimana? Zafirun wa syahid. Di neraka, para penghuni neraka mengambil nafas dan melepas nafas itu sudah berhenti kesakitan. Maaf, kemarin wabah COVID itu menyerang apa? Pernapasan. Tahu-tahu orang yang terkena wabah COVID, virus COVID, gimana nafasnya? Sesak nafas, karena harus dirawat di rumah sakit hanya untuk bernafas. Itu sesusah-susahnya nafas, orang bernafas sakit, gak mungkin sampai berhenti kesakitan. Ini Bapak Ibu, untuk bernafas, mengambil nafas, mengambil oksigen dan mengeluarkan, itu sudah berhenti kesakitan. Gimana susahnya? Itulah yang disebut syaqiyun, sengsara. Berapa lama mereka di neraka? Di ayat yang ke-7, di 107-nya. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh.
Mereka diazab di neraka kekal selamanya di neraka selama masih ada langit dan bumi. Artinya selama masih ada langit dan bumi kekal di neraka selama-lamanya. Tetapi dikecualikan oleh Allah, illa ma syaa rabbuk, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Rabbmu yang tidak kekal di neraka, dikeluarkan nanti dari neraka. Kenapa? Karena Allah itu adalah fa'alu bima yurid. Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki. Inilah dia yang sengsara. Jadi di mana sengsara Bapak Ibu? Di neraka. Sekarang di mana letaknya bahagia? Ayat 108. Wa ammal ladzina su'idu, dan adapun orang-orang yang berbahagia fafil jannah, mereka berada di dalam surga dengan segala kenikmatan dan nikmat yang tiada tara. Dan di surga itu mereka kekal selama-lamanya, khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalam neraka, madama as-samawati wal ardh, selama masih ada langit dan bumi. Aqwan ghairu majdur, sebagai balasan yang tidak terputus-putus. Baik, tadi orang neraka ada kayak kekal. Kalau menghendaki, jadi dikeluarkan dari neraka, dikeluarkan, dipindah kemana? Ke surga. Jika punya iman. Kalau tidak punya iman, yaitu tidak punya kalimat la ilaha illallah, nggak dikeluarkan selamanya, nggak pernah akan bahagia. Meskipun mungkin di dunia paling gembira, paling bahagia, tetapi mereka kelak akan dikeluarkan juga dari neraka menuju ke surga. Sementara tadi 108 orang yang bahagia di surga kekal selamanya kalau selama Allah menghendaki. Tapi jika Allah menghendaki tidak kekal di surga. Jadi ada pula yang dikeluarkan dari surga. Kemana kira-kira Ibu? Dikeluarkan dari surga kemana? Itu jangan suzon sama Allah. Tidak ada orang yang sudah ke surga masuk neraka. Dikeluarkan dari surga, ditingkatkan tingkat surganya. Melalui doa anak yang saleh, melalui amal-amal jariah, sedekah-sedekah, melalui ilmu yang bermanfaat, melalui taklim ilmu kajian-kajian, ini ditingkatkan ke surga yang lebih tinggi. Maka di ujung ayatnya dikatakan aqwan ghairu majdur, sebagai balasan yang tidak terputus, nikmat selamanya. Apakah yang dimaksud bahagia nikmatnya tak terputus? Bapak Ibu, ini yang hadir di sini saya yakin rata-rata kalau saya lihat wajah-wajahnya sudah di atas 17 tahun semuanya. Amin. Tapi ini 17 lewat berapa? Wah, subhanallah, sudah meninggalkan dunia kita ya. Subhanallah, kita rata-rata usianya tinggal sedikit lagi di dunia. Tinggal sedikit lagi di dunia. Apa yang terjadi? Banyak manusia kadang-kadang lupa untuk meraih bahagia nanti di sana, mengejar bahagianya hanya dunia. Ingat, kita nikmat itu nggak lama. Kita muda sekarang, pada suatu ketika akan tua. Kita sehat, suatu ketika akan sakit. Kita sekarang hidup, suatu ketika akan mati. Kita pernah nikmat, pernah senang, pernah gembira, suatu ketika akan sedih. Itulah dunia, gak tahu. Tapi Ibu, Bapak, kalau kita di surga, itu dari yang dinamakan aqwan ghairu majdur, balasan pahala yang tidak terputus-putus adalah di surga gak ada kematian, di surga gak ada rasa sakit, di surga gak pernah tua, di surga gak pernah susah. Nikmat terus. Pengen atau pengen banget? Pengen banget. Harus awal hidupnya harus bahagia. Amin. Keluarga bahagia, agar sampai nanti di surga bahagia. Amin. Karena bahagianya surga itu tidak terputus, itulah bahagia. Bisa dibuka juga hadis saya. Ada. Coba buka hadis Sahih Muslim 2429. 2429. Saya bacakan saja biar nanti disimak. 2429. Dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah
Di situ digambarkan ketika penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, maka Allah perintahkan malaikat penjaga surga menyeru munadi yunadi, menyeru para penghuni surga. Apa kata malaikat penyeru? Ya ahlal jannah kuntum tasihhu wa la tasqabu abada. Hai penghuni surga, kamu selalu sehat, tidak pernah sakit selamanya. Ada di sini yang pernah sakit? Enggak ada. Terutama kalau sudah di atas 50, 60, apalagi 70 gimana? Sakit-sakit. Hampir semua sakit, beneran. Dari lututnya, dari kakinya ke atas, kepala sampai ibu hampir sakit, sendi-sendinya dan sebagainya. Di surga tidak pernah ada sakit, sehat selamanya. Kuntum tahyaw wa la tamutu abada. Kamu selalu hidup, tidak pernah mati selama-lamanya. Kuntum tasubbu wa la taghramu abada. Kamu selalu muda, tidak pernah tua selama-lamanya. Wahai bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah merasa tua, gak usah khawatir, nanti tidak lagi. Makanya kata Rasulullah, di surga nggak ada nenek-nenek, nggak ada kakek-kakek, karena muda semua. Bukan kakek-kakek, nenek-nenek nggak masuk surga, nanti muda kembali. Dan yang paling nikmat tempat terakhirnya, kuntum tan'amu wa la tabta'isu abada. Kamu di surga selalu nikmat, tidak pernah susah selamanya. Itu dikatakan bahagia. Kalau begitu, gimana cara meraih keluarga bahagia? Kalau ada orang sudah di surga, pasti penghuni surga itu dikatakan oleh Allah, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Supaya nanti Allah ridho kepada kita, Bapak Ibu, ingin jadi keluarga yang bisa sama-sama masuk surga, mari kita ridho dengan ketetapan Allah. Mari kita ridho dengan agamanya Allah. Mari kita ridho bertuhankan Allah. Mari kita ridho dengan Islam. Mari kita ridho dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu, kita dari kecil dulu ketika kita sekolah, guru-guru agama ngajarin apa? Ikrar, atau orang jadi Indonesia ngomong ikrar. Apa itu ikrar? Jadi apa jadi kita? Raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Tuhan. Wa bil islami dina. Aku ridho Islam agamaku. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridho Nabi Muhammad sallallahu nabiku. Konsekuensi ridho ada atau tidak? Ada. Jangan aku ridho ini perbuatannya mana? Iya. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku karena musibah dikit. Ya Allah, dosa apa saya musibah kayak gini aman? Di mana Anda ridho dengan ketetapan Allah? Sedangkan musibah yang menetapkan Allah. Berarti siapa yang ingin bahagia, kita harus ridho dengan ketetapan Allah, ridho dengan agama Allah, ridho dengan keputusan Allah. Mari kita ikuti aturan Allah. Pasti surga jaminannya. Allah yang memberikan jaminan. Tapi kalau kita belum mampu ridho, nggak bisa. Dan ridho harus disertai kesabaran. Maaf Bapak Ibu, untuk ibadah butuh sabar kan? Iya. Meninggalkan dosa butuh sabar kan? Iya. Betul kan? Untuk ikut kajian seperti ini, dengerin kajian serius butuh sabar kan? Iya. Ya gak sabar mah, hati udah mudah aja lama-lama itu bisa kajian. Jadi kalau kajian keluarga, kalau kajian keluarga Islam enggak balas Islam, insyaallah. Amin. Ya Allah, ini kenyataan. Saya tidak ngomongin siapapun, tapi mari kita bantu. Kalau kita ingin bahagia, butuh sabar. Sabar itu dalam ibadah sabar, dalam meninggalkan larangan sabar, dalam punya harta kita bersedekah sabar, dalam diganggu dengan musibah aku sabar. Bapak Ibu, jika ingin bahagia, satu keluarga masuk surga, kuncinya di sabar. Kita lihat rangkaian ayat Al-Quran. Sebuah surat namanya surat Ar-Ra'd, surat 13. Dari ayat 22 sampai dengan ayat 24. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang sabar, sabarnya itu mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan berjumpa dengan wajahnya Allah.
Di situ dikatakan wajhi rabbi, mengharapkan wajah Allah. Karena setiap orang masuk surga pasti ingin berjumpa dengan Allah. Dan setiap penghuni surga pasti akan memandang wajah Allah. Itu nikmat yang tiada taranya. Maka kita sadar karena ingin masuk surga, mengharap ridha Allah. Bagaimana bukti sahabat mereka ketika mengharap ridha Allah? Aqamus shalah, dirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, infakkan sebagian rezeki yang mereka miliki, yang kita miliki, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, semata-mata karena Allah. Nah, yang nomor 3, ini dia. Subhanallah. Wa yadruna bil hasanati sayyi'ah, menolak keburukan dengan, mana dari 3 yang paling susah? Sebetulnya semuanya benar. Orang sholat belum tentu bisa sholat beneran loh. Iya. Semoga semuanya sudah pada sholat semuanya. Karena ada yang pulang dari kajian aja deh. Yang penting sholat. Sedangkan sholat bukan sekedar saya sholat. Sholat itu ada aturan-aturan, di mana kalau ada orang yang sholatnya benar, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholatmu mampu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan demi Allah. Orang yang sholatnya benar nggak mungkin korupsi, nggak mungkin manipulasi, nggak mungkin bermaksiat, nggak mungkin berbuat dosa, nggak mungkin berbuat curang. Demi Allah nggak mungkin, karena Allah sudah jamin. Kenapa ada orang sholat kalau masih begitu? Wallahu a'lam. Boleh jadi sholatnya belum ikhlas karena Allah. Maka di sini Allah berkatakan, aqamus shalah, tegakkan sholat, dirikan sholat. Sholat lebih utama dari semuanya. Sampai saking pentingnya sholat, suatu ketika Rasul ditanya oleh sahabat di kitab Sahih Muslim di hadis nomor 66. Sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyi amali afdal indallah, amal apakah yang paling utama, yang paling disukai Allah? Apa kira-kira Bapak Ibu jawabannya? Sedekah. As-sholat, bukan cuma sholat. As-sholatu liwaktiha, sholat pada awal waktu. Berat atau berat? Berat. Monggo jawab masing-masing. Berat, betul. Tapi orang yang ingin bahagia, Allah senang dengan apa yang Allah sukai. Kira-kira Bapak Ibu cinta dengan seseorang, orang yang mencintai Bapak dan Ibu meminta sesuatu, segera atau nanti dulu? Segera. Kalau yang mencintai manusia segera, giliran mencintai Allah. Ayo sholat pada awal waktu sampai dikalahkan yang lain. Nabi ditanya lagi, summa ayu ya Rasulullah. Lalu setelah sholat awal waktu apa ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada Kedua sampai orang. urusan bakti dikalahkan dengan sholat. Karena sholat haknya Allah, bakti haknya manusia. Ditanya lagi oleh Rasulullah, oleh sahabat, summa ayu ya Rasulullah. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Jihadun fi sabilillah. Bapak Ibu, orang jihad berperang lawan musuh, mati apa namanya? Jaminannya surga tanpa hisab. Dikalahkan dengan sholat awal waktu. Jadi ini yang paling utama. Ilustrasi sederhananya gini deh, Bapak Ibu sebagai karyawan di perusahaan, biasanya perusahaan secara umum jam berapa masuk? Jam 8. Pulang jam berapa? Jam 5. Istirahat 1 jam di waktu Duhur. jam 12 sampai jam 1. Ada nggak yang berani telat? Enggak berani. Ada nggak? Enggak. Rumahnya jauh 20 km, masuk jam 8, berangkat jam berapa berangkat? Jam 6. Oh rela demi fulus, demi dunia, gembira bukan bahagia. Ini bukti nyata. Dibela-belain awal waktu selama kerja, kenapa? Takut bos marah. Dulu sebelum ada teknologi lebih lanjut, karyawan itu kalau ngisi absen pakai apa? Grab, Amano. Misalnya ini biasa itu bisa. Jajanin bisa. Subhanallah. Sekarang bukan lagi jebret, pakai apa? Kalau mau ini potong jari Anda. Pakai mata cuma. Nah, dengan adanya face, mata, finger, bisa nggak curang?
Sama manusia, begitu takutnya manusia sampai disiplin jam 8 satu hari. Dipanggil Allah, hayya 'alas shalah, jawab enggak. Iya, benar. Hayya 'alas shalah, mari sholat. Hayya 'alal falah, mari raih kemenangan, kebahagiaan surga. Salam dulu ya, salam lagi. Ya Allah, nitip salam dong. Ini pulang aja kalau dititipin salam. Ini guyonnya nggak tertebak dan itu dosa tidak boleh. Masya Allah. Bagaimana kita akan bahagia yang begitu mahal sementara Allah inginkan ada malas-malasan. Sesuatu yang biasa. Gak sampai 20 kilo Pak, 200 meter masjid. Bahkan di hadapan rumah cuma 20 meter, nyebrang jalan doang. Nggak nyampe. Tapi anehnya kalau lagi pada ke Madinah, ke Mekah, subhanallah 2 jam belum ada nongkrong di masjid. Benar apa benar? Jangan tunjukkan, jangan tunjukkan aja. Mari kita berdoa saja. Ya Allah, giliran pulang kumat lagi. Ini subhanallah. Kenapa Allah sebutkan salat? Awwal ma yuhasibu bihi abdu as-salat. Yang pertama kali dihisab oleh Allah dari ibadah seorang hamba, salat. Kalau sholatnya baik, tamat semuanya sempurna. Kalau sholatnya rusak, nggak akan dihitung oleh Allah. Maka sholat di dalam Al-Quran perintahnya selalu kata-katanya dengan aqimis sholat, tegakkan sholat, dirikan sholat. Sesuatu yang tegak, kalau Bapak Ibu lihat ini tegak angka berapa ini? 1. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan saking pentingnya sholat sampai Allah mencintai sholat waktu harus tegak. Seperti angka 1, artinya modal utama kita untuk nanti bahagia adalah miliki angka 1 yang tegak. Sholatnya jaga. Sementara seluruh amal yang selain sholat, dari rukun Islam yang zakatnya, puasanya, haji, umroh, sedekah dan semua amalannya, alhamdulillah, itu kalau dikerjakan dengan benar, seakan-akan seperti bernilai angka 0. Bukan kosong, gak punya nilai, bernilai angka 0. Coba Bapak Ibu, ini ada angka 1 di depan, letakkan 0 di depannya. Berapa nilainya? 10. Letakkan 02, letakkan 06, letakkan 09. Makin banyak 0-nya. Kenapa 0 bernilai? Karena ada kesalahan. Sekarang umroh tiap tahun, hajinya pakai furoda yang gak pakai nandri. Ibadahnya mantap tapi sholatnya loyo. 0-nya berderet, berguna kan? Adakah seorang akan bahagia tanpa sholat? Maka perintah sholat yang dibarengi dengan kata-kata sabar, perintah Allah yang dibarengi dengan kata sabar, perintah sholat. Surat 20, surat Qoha ayat 132. Surat Qoha, surat 20, 132. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wasbir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah kamu ketika memerintahkannya, ketika mengerjakannya. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, yang paling susah nyuruh anak apa? Sholat. Sholat apa yang paling susah anak-anak disuruh? Berapa kali nyuruh? Kalau dia bangun juga itu ngomong apa? Males mau bolak-balik. Terserah kamu deh. Sabar. Jangan, itu kalimatnya wasbir 'alaiha. Saat kamu sholat, kamu nyuruh sholat, kamu mengajak sholat, sabar. Sabar. La nas'aluka rizqa. Ketika Allah perintahkan sholat harus dengan sabar, tiba-tiba Allah mengatakan, aku tidak minta rezeki. Maaf, biasanya banyak manusia ninggalin sholat gara-gara apa? Dia berjalan rezeki. Betul? Rezeki dunia. Kata Allah, kami gak minta rezeki apa-apa. Nahnu narzuquk, yang memberikan rezeki itu kami, bukan kamu yang kasih rezeki. Wal 'aqibatu littaqwa. Akibat terbaik untuk di akhirat adalah untuk orang takwa. Orang takwa cirinya sholatnya ditegakkan. Maka tadi sabar itu yang paling utama apa tadi? Mendirikan sholat, ibadah abdu minallah dengan segala keumuman. Setelah itu
Kalau kita dititipin harta, kembali tadi ke surat 13 ayat yang ke-22 yang sudah kita bahas, wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniya. Infakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada kamu, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Maaf Bapak Ibu, kalau lihat di medsos, di YouTube, banyak kan orang memberikan contoh kebaikan, berderma, menyumbang, memberi bantuan, ngetes orang ini, kalau orang ini baik dikasih balasan yang lebih. Orang lihat, ujung-ujungnya orang yang mengupload itu pengen apa? Pasti suruh mencet lonceng. Apa maknanya mencet lonceng? Nah, kalau kan kasih jempol ke mana? Berarti mereka kira-kira ingin dapat pujian dari manusia atau dari Allah? Dari manusia. Enggak begini nanti dari Allah. Tapi ini contoh kebaikan. Tapi ini inisiatif memberi contoh baik. Memberi contoh baik tidak harus dipanggil. Kenapa? Ini yang paling ditakuti Rasul. Ada orang berinfak tapi khawatir kalau sampai riya. Maka Nabi SAW bersabda di dalam hadis di kitab Bulughul Maram nomor hadis 1530 dari sahabat yang bernama Mahmud bin Nabi, Rasulullah SAW bersabda, inni ahwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan akan menimpa kamu syirik yang kecil. Apa syirik yang kecil? Riya, yaitu beramal tapi ingin dipuji, ingin jempol, ingin like, ingin subscribe. Demi Allah saya berani bersumpah Bapak Ibu, ada orang mengupload amal baik, nyumbang harta kemana-mana di upload, ngomong dong kasih jempol, nggak ada satupun yang ngasih jempol. Upload aja apa enggak? Upload aja apa enggak? Enggak. Kenapa? Nggak ada yang subscribe. Jadi di mana itu letaknya? Maka orang yang beramal maaf karena ingin didengar orang, ingin dilihat orang, Allah tidak bernilai. Maka dalam hadis Muslim pun dikatakan semakna dengan itu. Nomor hadis 2506 dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, man sami'a sami'allahu bihi wa man ra'a ra'ahu Allahu bihi. Siapa yang beramal ingin diperdengarkan, maka Allah perdengarkan. Dia terkenal orang baik tapi tidak dapat apa-apa dari Allah. Siapa yang beramal ingin dilihat orang, dipuji orang, Allah perlihatkan dan disanjung dipuji oleh orang, tapi Allah tidak menilai apapun dari amalnya. Maka sampai-sampai Bapak Ibu, nanti di yaumil akhir, orang yang telah merasa beramal sebaik-baiknya, merasa akan jadi orang bahagia, merasa akan masuk surga, ternyata tidak bisa masuk surga. Apa penyebabnya? Riya. Maaf, bukan karena namanya riya, bukan gak apa namanya, tapi amal perbuatannya riya. Subhanallah, ada hadis yang cukup panjang di kitab Sahih Muslim di nomor hadis 1859 dari Abu Hurairah. Di situ seorang tabi'i yang bernama Nabi bin Qais al-Hazali, seorang penduduk Basrah dari Irak, sengaja datang berguru ke Madinah mencari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Maka setelah berjumpa dengan sahabat Nabi Abu Hurairah, Nabi bin Qais al-Hazali mengatakan demikian, ya Tuan Guru, wahai Abu Hurairah, tolong ajarkan kepadaku satu hadis yang apabila kau ajarkan kepadaku, aku akan hafalkan dan aku amalkan. Maka Abu Hurairah bercerita, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kelak di padang mahsyar akan diadili 3 golongan. 3 golongan yang di dunia merasa telah berbuat sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya, tapi ternyata masuk neraka. Siapa golongan pertama? Orang yang berperang di jalan Allah, terbunuh di medan perang, mati syahid. Maka ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan ini? Untuk apa kamu berperang? Ya Allah, setiap apa yang aku lakukan, kekayaan harta dan yang aku miliki, aku gunakan untuk berperang di jalan-Mu ya Allah. Aku melakukan perang ikhlas karena-Mu ya Allah. Allah jawab, kadzabta, kamu dusta.
Kamu berperan supaya dianggap orang yang gagah berani, dikatakan orang yang pahlawan, dikatakan orang hebat, orang yang kuat. Maka pujian-pujian manusia sudah kamu dapatkan. Kamu dapat gelar kehormatan pahlawan sejati. Dari manusia dihargai loh kan? Dari Allah? Tidak, karena hatinya riak ingin puji. Maka diambil oleh Allah, diperintahkan malaikat, diseret wajahnya, ditelungkukan di tanah, kakinya diseret, wajahnya diseret di tanah, dilempar ke neraka. Padahal mati syahid. Tapi apa penyebabnya? Dia tak jadi bahagia. Mungkin orang dia bahagia di dunia, dapat pujian banyak. Kita lihat makin banyak yang subscribe, makin untung di dunia, makin bangga dia. Tapi Allah tidak menilai. Yang kedua siapa? Ini para penceramah, para dai, para penghafal Quran. Orang-orang yang belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar ilmu agama, menyampaikan, mengajarkan, membaca Quran. Ditanya oleh Allah nanti di padang mahsyar, apa yang kamu lakukan di dunia? Ya Allah, aku belajar Quran, aku mengajarkan Quran, aku belajar agama, mengajarkan agama semata-mata ikhlas karenamu ya Allah. Allah katakan, engkau dusta. Engkau belajar Quran supaya dibilang orang alim. Engkau belajar ilmu agama supaya dibilang orang pintar. Engkau membaca Quran supaya dibilang qari yang terbaik, suaramu indah, suaramu merdu, kamu hebat, hafalanmu bagus dan seterusnya. Ini dipuji. Apa yang terjadi? Diseret oleh Allah, wajahnya diterumpukan di tanah, dilempar ke neraka. Semua amalnya hilang, riya. Maka maaf Bapak Ibu, jangan suka muji-muji Ustaz. Ustaz juga manusia biasa. Kasihan nanti kalau sampai dia kita. Karena kepintaran Ustaz gak ada apa-apanya, cuma titipan Allah. Ada yang lebih hebat dari itu semuanya. Nabi SAW, para sahabat tidak pernah merasa bangga dengan apa. Yang terpenting bisa, mari kita bersama-sama cari ilmu dan amalkan yang terbaik. Nah yang ketiga, siapa dia? Orang dermawan yang hartanya melimpah ruah. Dia makan hartanya, semua disedekahkan di jalan Allah. Maka ditanya, apa yang kamu lakukan? Ya Allah, tidak ada sebidang tanahmu, tidak ada satu harta pun yang aku gunakan kecuali untuk berjuang di jalannya. Aku gunakan untuk kebaikan, aku gunakan untuk sedekah, semua aku habiskan. Untuk siapa? Ikhlas katanya. Kata Allah, dusta. Sesungguhnya engkau lakukan karena apa? Supaya disebut orang pengasih, supaya disebut murah, supaya disebut dermawan, supaya disebut orang baik. Harta habis disedekahkan, tapi tak bernilai di hadapan Allah. Akhirnya dimanakan? Dilemparkan, wajahnya ditelungkukan di tanah, dilempar ke neraka. Apa penyebabnya itu semuanya Bapak Ibu? Mari kita jaga sifat ini. Demi Allah, itu semuanya menghilangkan amal. Makanya supaya kita amalnya ikhlas, ketika kita beramal, ini hati kita harus ikhlas. Mulut ngomong saya ikhlas kok, saya gak riya, swear saya gak riya. Mulut ngomong tapi hatinya diri Allah. Maka di dalam hadis yang lain, di Sahih Muslim nomor hadis 2194 dari Abu Hurairah, yang dilihat oleh Allah bukan ucapanmu, bukan rupamu, bukan harta kekayaanmu. Apa yang dilihat oleh Allah? Ini keikhlasan hati. Abu Hurairah mengatakan itu. Sesungguhnya Allah tidak lihat rupamu, Allah tidak lihat hartamu, apapun yang kamu ucapkan, berapapun hartamu yang kamu sedekahkan, gak dilihat. Yang dilihat adalah qulubikum wa a'malikum. Hatimu, berarti keikhlasan sepenuh hati dan amalmu. Insya Allah kalau infak kita ikhlas sepenuh hati, yang akan melipat gandakan sedekah kita siapa Bapak? Allah. Berapa lipat gandanya? Lipat ganda yang banyak ditambah bonus rizki yang paling mulia. Di surat 57 surat Al-Hadid ayat yang ke-17, ayat ke-18 apa? Ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal musaddiqina wal musaddiqat, sesungguhnya laki-laki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah, wa aqrabullaha qardan hasan. Sedekah itu tujuan utamanya meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Jadi saat kita beramal ibadah ikhlas karena itu seakan-akan lagi ngasih pinjaman sama Allah.
Nanti yang mengembalikan siapa? Allah. Dikatakan. Apa kata Allah? Yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Allah akan melipat gandakan pahala untuk mereka, balasan sedekah untuk mereka, dikasih pahala yang mulia. Jadi kenapa kita sedekah itu dikatakan meminjamkan pada Allah? Sebab kita ngasih ke orang bukan karena orang, karena Allah. Seakan-akan apa? Lagi ngasih pinjam Allah. Yang akan kasih balasan siapa? Allah. Orang yang kita kasih gak bakal bisa kasih balasan. Paling cuma apa? Terima kasih. Bapak Ibu, kalau orang kita bantu gak mau terima kasih sama kita, masih tetap dibantu gak? Subhanallah. Kalau dibantu tandanya ikhlas. Karena orang ikhlas itu digambarkan seperti itu. Di surat 76, surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan, ayatnya ayat yang ke-8 dan ayat ke-9. Surat 76 Ad-Dahr atau surat Al-Insan, ayatnya ayat yang ke-8 dan ayat ke-9. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Berikan orang ini, sebetulnya ayat 89 itu menceritakan ayat 5 sampai ayat 7 penghuni surga. Kenapa mereka bisa masuk surga? Mereka di dunia memberikan makan, bersedekah, beramal, berinfak dengan yang dicintainya dari hartanya, dari dirinya, baik kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang yang tertahan. Bukan yang lebih ahli negara, bukan. Yang tertahan gak bisa usaha, gak bisa mencari nafkah, karena sakit, karena miskin, karena susah. Apa sih tujuan dia berbagi? Ayat ke-9 ini yang paling berat, ayat 9. Sambil dia mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberi makan kepada kamu, aku bersedekah kepada kamu semata-mata mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan surganya Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Aku memberikan kamu, aku membagi kepada kamu, ngasih kepada kamu, tidak meminta ucapan balasan terima kasihmu dan gak minta balasan darimu. Ini berat atau super berat? Berat. Mungkin kalau nggak mau terima kasih masih ngasih, udah dikasih nggak terima kasih ngedumel, gimana? Kata-kata disukai Bu Bapak itu yang paling disukai Pak? Bukan. Pak Ismail mobilnya masih paling disukai, kasih Pak? Bukan. Ini keliru kalau ada orang mengatakan memberi yang paling disukai itu yang paling dicintai. Bukan. Setiap harta itu kita cintai. Setiap harta kita cintai. Jadi jangan, memang betul ada ayatnya demikian. Coba kita lihat ayatnya. Untuk karena ada pertanyaan, saya langsung jawab ya terjawab. Surat Al-Baqarah 177. Surat 2 177 ketika Allah bercerita tentang al-birra, orang yang mabrur. Laisal birra, bukan dikatakan mabrur, bukan dikatakan kebaikan. Atwalu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Engkau hanya sholat di depan Ka'bah, hadapin ke timur, hadap ke barat. Maksudnya yang namanya mabrur bukan lewat haji datang ke Ka'bah saja kan. Walakin al-birra, akan tetapi yang disebut mabrur adalah iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman terus. Nah, setelah itu ada kalimat wa atal mala ala hubbi, memberikan harta yang dicintai. Betul ada kata-kata itu? Apakah berarti harta yang kita cintai kita kasih semua? Nanti ada seorang laki-laki jomblo, kamu mau nggak sedekah sama istrimu kamu cintai, paling aku cintai. Jadi yang paling dicintai bukan yang paling dicintai, harta yang kamu sukai. Ada hobi yang kamu cintai. Maaf, ilustrasinya gini. Bapak ibu pegang duit 10 juta, pegang duit 10 juta, pas 10 juta, ingin membeli sesuatu barang yang sangat dibutuhkan dan penting, urgent, besok mau digunakan, keperluan mendesak. Bapak ibu di dompet tidak ada uang sepeser pun kecuali 10 juta. Pas mau beli barang 10 juta, tiba-tiba ada orang, Bapak ibu tolong sodako, saya lapar nih 2.000 makan. Aja, jangan 50, 10.000 aja. Dikasih nggak 10.000? Dikasih apa? Duit Anda berkurang, nggak bisa beli barang. Dikasih apa enggak? Enggak. Barang Anda nggak kebeli.
Urgent banget tadi. Kalau Anda nggak beli barang ini, besok proyek 1 miliar gagal, proyek 1 triliun gagal. Urgent sekali. Ini ilustrasi Bapak Ibu. Maka 10.000 di saat itu berharga apa? Jadi yang dimaksud yang dicintai, semua harta kita cintai. Makanya kita berinfak itu dengan yang kita cintai. Maaf, bukan cuma harta. Bapak Ibu, cinta dengan waktu. Mana waktu yang paling kita cintai? Waktu yang sehari semalam. Mana yang paling kita cintai? Waktu tidur, kira-kira dari itu sampai jam 3. Diganggu, mau apa? Kalau lupa saya Pak, antarin saya ke rumah sakit Pak. Kalau suami saya sakit, gak ada yang antarin. Mau gak? Supir saya jadi. Berarti ketika di waktu yang paling baik kita berinfak dengan waktu, kita pun memberikan yang terbaik. Jadi yang terbaik gak harus ini adalah wujudnya, bukan harus bendanya. Yang terbaik itu semua yang kita miliki itu kita cintai. Maka berikan pada orang yang terbaik. Contoh tentang waktu, waktu yang paling kita lagi top-topnya, lagi kuat-kuatnya kapan kira-kira? Pagi, antara jam 7 barangkali ya Pak. Itu lagi bisa. Ada orang ngaji biasanya pagi waktu prime time atau menjelang tidur. Sisa waktu. Coba deh, mau tidur baru. Alhamdulillah saya baru setengah halaman. Ngantuk satu halaman dulu. Giliran yang waktu prime time baca koran, baca berita, baca ini ngobrol. Kalau Anda mampu sisihkan waktu sedikit saja di pagi hari itu kajian, luar biasa. Nah, ini ilustrasi Bapak Ibu. Itulah yang dimaksud infakkan, bukan cuma duit, waktu kita, termasuk waktu untuk sholat. Kapan kita harus infakkan tadi? Awal waktu, jangan nanti dulu. Yang terbaik di sisi Allah. Kalau kita sudah mampu berbagi, insya Allah berarti sholat kita sudah benar, berbagi kita benar. Nah, tinggal habibinan nasi. Apa tadi nomor 3-nya? Di sholat yang 13 kembali ke 22. Surat 13 ayat 22. Al-ujungnya apa tadi? Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Menolak kejahatan dengan ayo silakan buktikan. Ada orang dikecewakan seseorang, bisa memaafkan dengan ikhlas di top DGT. Biasanya pertama kali ketika dikecewakan, disakiti, apa omongannya? Subhanallah, kan ngomong kotor sudah bagus. Iya. Iya, ada maaf bagi mudah kok. Yadrumuna bil hasanati. Ini akhlak yang paling mulia. Dan inilah akhlaknya seorang mukmin. Dimana kalau kita mampu punya akhlak mulia, suka memaafkan, dan kita biasa berbuat baik, tidak mendendam, Allah dimuliakan oleh Allah, hartanya dilipat gandakan oleh Allah, plus Allah tempatkan di tempat yang tinggi, ditinggikan derajat. Maka ada hadis di kitab Bulughul Maram disebutkan di hadis nomor 1576 dari sahabat bernama Abu Hurairah. Rasulullah SAW mana qasad sadaqatul imani. Ketika seseorang bersedekah, ibu punya harta 1 juta, sedekah 100, berkurang apa? Secara fisik jumlah, tapi secara keberkahan sudah. Maka Allah jadi mana kau sedekah imani? Orang yang bersedekah dengan ikhlas gak bakal mengurangi harta, bahkan jadi dilipat gandakan. Ketika ibu disakiti orang, bapak disakiti orang, balas atau memaafkan? Menjawabnya itu benar. Mau memaafkan itu gak bisa. Balas, ya sebenarnya balas. Betul. Tapi kata Allah, fama zadallahu bi'afin ila izzah. Tidaklah Allah memberikan kemuliaan kepada seorang hamba kalau hamba itu suka memaafkan. Orang pemaaf itu kedudukannya mulia. Maaf, Nabi itu pernah membalas apa enggak?
Enggak. Dihina 13 tahun. Jangan ngomong gini, Bapak. Itu kan Nabi Ustaz. Itu kan Nabi. Kadang-kadang manusia suka nyari pembenaran. Anda nggak disuruh 13 tahun maafin enggak? Anda sesama. Dan nggak ada yang musuh kita bertahun-tahun. Nah, intinya ketika kita memaafkan, dimuliakan, tinggi kerendahan. Maka bagaimana kita bisa memuliakan orang, memaafkan orang? Zadallahu bi abilillahi sadri tawaddu'a ahaduhum ilallah. Hendaklah kita tawadhu, rendahkan diri karena Allah. Sudahlah, yang nyakiti kita nanti juga dibalas oleh Allah. Aman, balas Allah berdasar. Tapi jangan ngomong, ya, gua maafin, lu ntar dibalas di neraka. Maka orang yang mampu memaafkan, yang rendah hati di dunia, orang yang paling bahagia. Nggak pernah kencing, nggak pernah marah. Berarti siapa yang ingin bahagia di surga? Yuk latih bahagia di dunia dengan cara apa? Berkorban ibadah dengan sebenarnya, berinfak dengan harta kita dengan ikhlas, dan biasakan jadi pemaaf mulia. Apa jaminannya Bapak Ibu? Tadi kalau sholat kita jaga, infak kita jaga, kemudian kita juga jadi orang yang suka memaafkan. Lihat di 7 ayat 22 nya tadi, surat 13 ayat 22. Ulaika lahum uqbah. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan tempat kesudahan yang terbaik. Apa itu tempat kesudahan yang terbaik? Subhanallah, di ayat yang ke-23 nya, Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab. Apa yang diucapkan malaikat di ayat 24 nya? Salamun alaikum bima sabartum. Jadi kalau kita berusaha bagian seperti tadi, di surga bahagia dengan siapa? Reuni dengan keluarga. Apa tema kita tadi? Keluarga. Ayo satu keluarga suruh sabar, sholatnya kita jaga, imannya kita jaga, kebaikannya kita jaga. Kalau itu mau kita lakukan reuni di surga, betul tadi dengan siapa? Orang-orang soleh, orang tua mereka, nenek moyang mereka, pasangan mereka, anak cucu mereka. Baik. Jadi intinya Bapak Ibu, siapa yang ingin bahagia? Ayo ini sabar. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar dalam memiliki harta, sabar ketika diganggu orang. Yang paling berat tadi kata Pak Ismail, yang paling nomor 3. Tapi Allah perintahkan kita jadi orang. Ibu bapak buka surat 7, surat Al-A'raf ayat 199. 199. Khudhil afwa wa'mur bil urf wa aqrid anil jahilin. Jadilah kamu orang yang suka memaafkan, jadilah pemaaf dan perintah untuk selalu berbuat baik. Tinggalkan orang-orang yang suka jahil, yang bodoh, yang suka ganggu Anda. Jangan dilawan, jangan diadepin, tinggalin. Orang Jawa bilang sing waras ngalah. Betul, coba deh, kita dihina dicelah, tinggalin aja. Bisa sendiri. Tapi kalau kita ikutan, nanti tambah-tambah. Ternyata Allah perintahkan kita jadilah pemaaf. Maaf Bapak Ibu, dari perintah memaafkan, tiba-tiba di ayat 200 ada ayat bunyinya kan? Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah. Jika setan datang menggoda kamu, mengganggu kamu dengan suatu godaan, suatu gangguan, segera berlindung kepada Allah. Innahu sami'un alim. Karena Allah itu Maha mendengar dari mana-mana. Dari kita suruh jadi pemaaf, kok tiba-tiba ngomong setan dari situ? Coba, nanti kita berpikir. Saya tunjukkan lagi ayat yang lain, nanti ada hadisnya. Ibu bapak silakan buka surat 41, surat Fussilat atau Hamim As-Sajdah, ayat ke-34 dan 35. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah.
Tidak sama antara kebaikan dengan keburukan. Yang suka dendam, yang suka judes, yang suka marah dan memaafkan baik atau buruk? Yang memaafkan, yang berbuat baik atau buruk? Kata Allah nggak sama. Maka supaya kita termasuk orang yang baik, disuruh apa di situ? Idfa' billati hiya ahsan. Kalau kamu dijalani orang, dikecewakan orang, dipukulin orang, ditimpakan sesuatu yang tidak baik dari orang, tolak perbuatan buruk itu dengan cara yang baik. Kalau kamu baik sama orang yang tadinya musuh, kata apa di ayat yang ketiga nya? Fa'idalladzi terusan ayat 34 tadi. Fa'idalladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Nanti orang yang tadinya sama kamu dan mereka ada kerusuhan, sama-sama jengkel, sama-sama bertengkar, kamu memaafkan terus baik, nanti mereka yang menjadi musuh jadi teman paling setia. Maaf, ayat ini dibuktikan oleh Nabi. Siapa dulu Umar bin Khattab ini? Musuh utama Nabi. Siapa itu Amr bin As? Siapa itu Khalid bin Walid? Siapa itu Sumamah bin Utsad? Siapa itu Muawiyah? Siapa itu Abu Sufyan? Musuh-musuh Nabi yang sangat benci dengan Nabi. Bahkan Nabi pernah dikejar dan dibunuh. Apakah Nabi balas dendam? Memaafkan. Kali ini tolong jangan ngomong itu kan Nabi Ustaz. Kita sedang berbicara tentang ayatnya Nabi. Kita nggak disuruh oleh Allah seperti Nabi, tapi secuil dari anak Nabi. Ayo kita memaafkan tadi. Nah, yang bisa memaafkan itu cuma siapa? Ayat ketiga ini yaitu wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru. Gak ada yang punya sifat baik, sifat pemaaf, sifat-sifat yang tidak membalas kecuali orang yang mampu sabar. Wa ma yulaqaha illa dzul hadin alim. Gak ada yang punya sifat baik kecuali pasti dapat kemenangan besar, yaitu surga. Dari memaafkan, tiba-tiba ayat 3 mau memaafkan itu. Wa imma yang zaghannaka minasyaitoni nazghun fastaqim billah. Jika setan datang menggoda kamu dengan satu gangguan, hendaklah berlindung kepada Allah. Bapak Ibu, dari memaafkan kok tiba-tiba kita disuruh berlindung kepada Allah? Maknanya orang yang ketika disuruh memaafkan kok tidak memaafkan, disuruh berbuat baik malah berbuat yang tidak baik, berarti lagi diganggu setan. Karena setan mengganggu kita bukan menampakkan. Kebanyakan manusia takut dengan penampakan setan. Gak pernah bisa setan menampakkan. Setan itu mengganggu dengan apa? Yuwaswisu fi sudurinas, melalui keburukan akhlak. Berarti orang yang tidak memaafkan punya sabar apa enggak? Tidak. Coba lihat hadisnya di kitab Bulughul Maram, nomor hadis 1558. Apa kata Nabi? Jadi Abu Hurairah, al-ajalatu minasyaiton. Sifat tergesa-gesa, sifat tidak sabaran, sifat pemalas, sifat pendendam, sifat tidak bisa memaafkan, sifat-sifat aja, sifat buruk, itu dari siapa? Setan. Jadi saat kita disuruh maafkan, kok nggak bisa memaafkan, berarti lagi didatangi siapa? Setan. Jadi lagi diganggu siapa? Makanya mari kita berlindung pada Allah. Setan lagi datang. Lagi datang loh. Tahu. Emang setan gue apa marah-marah? Jadi setan tidak datang berupa wujud, tapi berupa apa? Yuwaswisu fi sudurinas, membisikkan ke dalam dada manusia berupa akhlak yang buruk. Maka di sini jelas sekali saudara sekalian, salah satu yang berat memang betul memaafkan itu luar biasa beratnya. Tapi orang yang suka memaafkan, yang akhlaknya baik, insya Allah dengan akhlak yang baik dibarengi dengan ketakwaan Allah, maka siapa yang ingin bahagia reuni di surga, jalannya mulus menuju surga, perbaiki akhlak hablum minan nas, perbaiki hubungan hablum minallah, takwa hablum minallah ibadah diperbaiki, akhlak hablum minan nas diperbaiki. Allah jamin mudah jalannya surga, menuju surga.
Allah jadikan itu di surah apa di kitab Bulughul Maram di nomor hadis 1579. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsar ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq." Yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang takwa itu membentuk ibadah kita. Rukun Islam yang 5 kita jalankan, kita cari ilmu, kita baca Quran, kita ibadah, kita zikir, itu semua ketakwaan. Tetapi alhamdulillah itu yang paling banyak kita bergaul sehari-hari di rumah tangga dengan orang tua dan ini dan seterusnya. Mohon maaf, ini para suami, kalau ngomong sama istri lagi protes sesuatu itu ngomongnya lembut atau kurang lembut? Kurang lembut. Saya gak berani ngomong kasar. Lembut atau kurang lembut? Kurang lembut. Nggak ada kasar. Ini dan ngomong sama klien, iya Bener. betul ya Bu ya, subhanallah. Tuh, ini ngurusin orang ini. Oh, isi juga gitu ya. Subhanallah. Kelembutan akhlak yang mulai dari keluarga. Bagaimana suami istri dalam berbicara, bagaimana orang tua kepada anak dalam berbicara, bagaimana anak kepada orang tua, bagaimana bisa keluar akan baik kalau dari lingkungan tertentu belum baik. Tapi memang kalau sama klien kenapa? Karena klien menguntungkan ada bisnis, duit lagi. Subhanallah, sudah dapat semua hidup halal lagi. Klien mau kaya apapun kan gak halal bagi kita, cuma hubungan bisnis. Inilah manusia kelembutan akhlak. Coba Bapak Ibu, siapa orang yang akhlaknya paling mulia? Maka orang yang dipuji secara langsung oleh Allah dalam sebuah ayat Al-Quran, akhlaknya paling mulia cuma satu orang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diabadikan oleh Allah di surat 68, surat Al-Qalam ayat keempat. Surat Al-Qalam ayat keempat. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang paling agung, gak disamarkan. Pertanyaan saya itu, kenapa Rasul itu pemaaf? Kenapa Rasul tidak pernah mendendam? Bahkan kalau ada orang salah dimaafkan, didoakan supaya Allah maafkan. Kenapa? Kenapa? Karena disuruh Allah. Alhamdulillah, ada satu ayat yang ayat ini khusus untuk Nabi. Kalau ayat ini umum untuk kita juga, saya yakin kita dari mana? Surat 3 Al-Imran ayat 159. Ayat ini Allah khususkan untuk Nabi. Fabima rahmatin minallah lintalahu. Disebabkan karena kepada mereka semua manusia, meskipun mereka jahat sama Rasul tetap mengampuni. Apa kata Allah? Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Andai kata kamu itu kasar, hatimu keras, orang-orang sahabatmu gak bakal pasti lari dari sekitar kamu, pasti menjauhi kamu. Surat 3 dari Imran ayat 169. Maka kalau ada orang menyakiti Nabi, apa yang diberitahu Allah di ayat itu? Fa'fu anhum, ya Muhammad, kalau ada orang menyakiti kamu, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, dan doakan kepada Allah supaya Allah mengampuni mereka. Wasyawirhum fil amr, kalau ada suatu masalah dalam urusan kemanusiaan, bermusyawarah dalam segala urusan. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Kalau sudah diputuskan suatu ketetapan dari musyawarah, tawakkal Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat mencintai orang tawakal. Dari ayat ini, Rasul kalau disakiti disuruh apa? Maafkan. Plus mendoakan supaya Allah memaafkan. Kalau kita disuruh maafkan aja berat, apalagi doa. Kita sampai bilang, ya Allah, doa ya Allah. Anda disakiti orang, gak balas
sih, udah maafin, tapi doain biar terjeblos sekali. Dia terjeblos mobil roda mobilnya karena terjeblos nggak bisa diangkat, nggak bisa itu muter terus rodanya gimana? Syukurin alhamdulillah. Manusia. Nah, kok pengen bahagia? Hatinya tidak pernah bahagia. Jadi subhanallah, kunci bahagia sesungguhnya adalah ikhlas berdoa. Tadi raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ikhlas menerima ketetapan Allah, ridho dengan ketetapan Allah, nanti Allah ridho. Kapan kita disuruh ikhlas mengikuti ketetapan Allah, disuruh selalu ke Allah? Cuma di dunia, di waktu yang sesaat, cuma beberapa menit dibandingkan berjuta-juta tahun di surga nanti. Ibu, bapak ketahui, kita susah, kita capek, diuji musibah, diuji ini itu, cuma sepanjang hidup. Kalau sudah di surga, Allah gak pernah lagi uji kita, Allah gak marah lagi. Itulah yang disebut bahagia, Allah ridho. Maka tadi saya katakan, kalau sudah di surga pasti kalimat yang diiringi radhiyallahu anhu wa radu anhu. Contohnya coba buka surat 98. Surat 98, surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7 dan ayat 8. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho. Apa sih yang dimaksud Allah ridho? Baik, saya tutup dengan sebuah hadis di kitab Sahih Muslim nomor hadis 2421. 2421. Di situ diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang di dalam surga yaitu orang yang bahagia. Kenapa dikatakan bahagia? Begitu penghuni surga telah berada di surga, Allah Ta'ala berfirman, ya ahlal jannah, hai kalian penghuni surga, hal raditum, apakah kamu ridho, apakah kamu puas dengan nikmat surga ini? Apa kata penghuni surga? Fakaifa lana la nardo ya Rabbi, bagaimana kami tidak ridho ya Rabbku? Engkau telah memberi nikmat kepada kami, cahaya kami, muka kami telah gemilang putih bercahaya. Engkau telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kami, gimana kami gak puas? Fayaqul, Allah berfirman kembali. Apa kemudian kata Allah? Subhanallah. Allah kemudian berfirman, hai, apakah engkau akan memberi apa? Inginkah aku berikan yang lebih baik dari itu? Yang lebih baik dari seluruh nikmat yang ada di surga, dengan memandang wajah Allah dan segala nikmatnya. Maka para sahabat orang di surga mengatakan lagi, ya Rabbi, hai Rabbku, mana nikmat yang paling baik? Ma'afru min dzalik, apa itu nikmat yang lebih baik dari seluruh nikmat surga? Dia jawaban Allah di bagian ujung daripada hadisnya. Fayaqul, Allah berfirman, uhillu alaikum ridwani falan asqatu alaikum ba'da abada. Mulai hari ini aku telah ridho kepadamu, aku halalkan. Mulai hari ini aku gak pernah marah lagi, aku gak pernah perintah kamu lagi. Jadi nanti Bapak Ibu di surga gak ada perintah sholat, perintah puasa, perintah tinggal, bebas sebebas-bebasnya nikmat. Untuk meraih bahagia yang berjuta-juta tahun, kita butuh modal sekarang yang sesaat, hanya sebentar. Insya Allah, jika kita mampu sabar dengan apapun yang Allah nikmatkan, bisa dengan ujian Allah kenikmatan, bisa ujian Allah keburukan, selama kita mampu bersabar, insya Allah. Semoga kita menjadi keluarga bahagia. Wallahu a'lam. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Semoga Allah menikmat. Insya Allah kita bisa amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari amalkan di dalam, kalau perlu di belakang kita tulisin belajar sabar. Insya Allah pada saat sabar ingat, saya lebih belajar. Tanpa belajar tidak bisa. Bapak Ibu saya yakin ketika nyetir mobil tidak mungkin bisa langsung bicara sebelum belajar.
betul? Sabar, belajar nabrak ini, nyenggol ini, itu mampu. Insya Allah kita sabar. Mungkin akan terpukul, terpilih, sakit dan seterusnya melalui itu. Kalau kita mampu sabar, bahagia kita raih. Insya Allah. Demikian, mohon saya berikan pada Mas. Baik, kita akan buka beberapa pertanyaan. Ada satu dari sisi kiri, dari sisi kanan, seperti ini. Tapi gitu Ustaz, jadi sedikit saya rangkum. Jadi kalau saya awalnya sih Ustaz, ekspektasinya tuh kayak kita melihat podcast atau gimana sih keluarga lagi awalnya cerita begini atau kayak psikolog apa. Tapi kalau boleh dibilang apa Ustaz, dari ujungnya bahagia utama itu adalah ya surga. Ya, bagaimana mencapai bahagia surga kasih Ustaz isi-isinya. Dan sebenarnya tadi ada satu contoh, yaitu contohnya yang amat baik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau para suami tertolak akhlaknya Rasulullah, kita dibutuhkan dari Indonesia akan selalu bersuami yang baik. Kalau istri ya jadi seperti istrinya Rasulullah juga, contohnya bukan dia, bagaimana beliau berjuang saat susah gitu. Lalu yang terakhir adalah kuncinya itu sabar yang paling nggak suami istri belajar sabar dulu, karena kan satu keluarga itu bisa bahagia tapi di dunia dulu ya saya kehidupan dunia itu kan istilahnya baik jangan jadi kan sudah bahagia semua isinya kan. Jadi kalau bahagia dalam ibadah isi dengan ibadah. Nah kalau sabarnya itu ya kalau istri cerewet sabar, atau suami pelit sabar. Itu salah satu ininya kan. Jadi itulah yang paling. Nah, Ustaz juga tadi nyampein sedikit tuh mengenai komunikasi, karena sering keluarga itu bermasalah karena masalah ekonomi. Itu ekonomi nggak harus berarti punya kerugian atau kekurangan atau itu semua relatif ya Ustaz. Itu semua relatif, tapi komunikasi itu tadi yang saya sampaikan banget. Jadi kita cenderung memang kadang-kadang kita gini kok dia mau ngomong temannya bisa halus sama kita megas gitu kan gitu. Bukan apanya yang diomongin kan. Kalau misalnya kita bilang makanan habis, makanannya udah habis gitu ya. Tapi kan kalau enak ya udah kita cari. Tapi kalau yang masalah keluarnya disamain gitu lagi kan. Di lain sisi kita udah capek, kita suami langsung ngapain aja sih kerjanya hanya buat suami gitu kan. Nah ini satu contoh bagaimana akhirnya bisa sabar itu ya Ustaz. Nah, saya ada titipan pertanyaan nih Ustaz sebelum ini izin ya. Bagaimana Ustaz kalau masalah ekonomi yang suami jauh tidak penghasilan istri ini yang masih ada penghasilan dan isi untuk urusan keluarga gitu ya Ustaz. Saya nggak tahu, cuma tadinya gitu aja. Saya sebenarnya mau nanya jadi gimana, nggak rela atau gimana gitu. Tapi itu lagi ini jadi mungkin beliau ingin kerelaannya atau gimana tuh? Wah, sabar istri. Ketika suami katakanlah pensiun, penghasilannya lebih kecil, suami istrinya lebih kaya, lebih sukses, bersolat rumah kepada suami. Minumnya seperti orang berjihad di jalan Allah. Dan yang namanya isi membantu suami itu tidak sesuatu yang manis, bermasalah dan suami itu dosa gengsi. Kejadian ini pernah terjadi. Ada sahabat Rasul namanya Abdullah bin Mas'ud, pejuang sejati, penghafal Quran, penghafal hadis, orangnya luar biasa, tapi beliau sangat miskin. Suatu ketika Rasul beritakan kepada para wanita, hai para wanita, aku lihat penghuni surga kebanyakan wanita, maka banyak bersedekah. Nah, istrinya Abdullah bin Mas'ud namanya Zainab, hendak bersedekah karena diperintah Rasul supaya sedekah, ini sedekah. Tiba-tiba pas membawa duit untuk sedekah keluar, suaminya ngomong begini, wahai istriku, kamu mau ngapain sedekah? Daripada keluar berikan aku suamimu dan anaknya. Heran kan istrinya? Itu dikabarikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis Bukhari di nomor hadis 659 atau 660. Itu disebutkan di situ. Ada terjadi saat itu maju sama Nabi, ya Rasulullah, aku mau sedekah, tapi kata suamiku mendingan suaminya daripada keluar. Rasulullah mengatakan sedekah zauji Abdullah bin Mas'ud.
suamimu bener, Abdullah bin Mas'ud bener, mending kamu dapatkan nomor 90-nya apa? 90-nya satu nomor lagi. Kamu sedekahkan ke suamimu itu lebih baik. Jadi wahai para istri, kalau memang sangat pensiun, si suami penghasilannya kurang, ya, supaya bisa makmur, tidak ada masalah. Suami pun dosa gengsi. Silakan minta ke istri. Wahai istri, berikan dengan ikhlas. Iya, jangan nih suami itu sama gue nantinya loh, gue yang kerja dosa sponsor. Sudahlah, suami istri itu bersinergi dalam menciptakan satu yang baik. Gak mungkin hanya satu pihak. Ada kalanya suaminya memang dominan, ada kalanya istri yang dominan, tidak masalah. Dulu Rasul menikah dengan Khadijah, siapa yang kaya? Khadijah kekayaannya konglomerat, udah Rasul tidak ada apa-apanya. Rasul cuma karyawannya. Tapi Khadijah begitu nikah, berapa yang diserahkan kepada Rasul? 100% untuk berjuang di jalan. Maka Khadijah mendapatkan surga. Jadi di sini isinya bukan berarti suaminya malah kalau gue sibuk kaya nih, malas-malasan jangan. Mentang-mentang di sini yang nyari rampas, suaminya enak aja di luar nggak boleh. Intinya di sini kebersamaan dan keikhlasan. Allah, silakan. Silakan. Ngacak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan tadi mengenai sholat. Ada dua sih sebenarnya. Sholat mengenai sholat wajib. Kadang kita kalau lagi ada kajian atau misalnya kita lagi di kantor, itu kan sholatnya inginnya jadi yang cepat gitu loh. Sementara ada namanya sholat sunnah. Nah, katanya sholat sunnah itu juga menjadi kayak sholat wajib yang dengan waktu yang begitu cepat, jadi kadang orang juga jadi malas sholat sunnahnya gitu loh. Satu. Yang kedua mengenai riya. Tadi kan dibilangkan kalau kita menyumbang di dalam kajian juga ada. Nah itu ada juga yang memberi bukti bahwa uang yang kita serahkan itu sudah terbukti karena kayak sekarang berencana. Nah mereka waktu melakukan ke lapangan. Itu ada bukti-bukti yang sosialnya gitu. Kadang-kadang kita juga akhirnya ingin tahu pembuktiannya juga. Sekarang ini banyak yang namanya penipuan ya, mengatasnamakan dengan istilah seperti itu gitu loh. Bagaimana kita mensikapinya bahwa teman kita sendiri jadinya kesannya kayak riak gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sholat itu yang paling utama bukan cepet-cepet ya, bukan kejar sunnah. Ada sahabat sholat 3 kali sholat, Rasul ngomong kamu belum sholat. Apa sebabnya? Itu dikisahkan di hadis Muslim hadis 350. Maka belum selesai kajiannya, masih ada sesi tanya jawab, mohon untuk tidak ada sendiri itu. Sahih Muslim nomor hadis 352. Abu Hurairah bercerita, suatu ketika Rasul sedang duduk di masjid, tiba-tiba sahabat laki-laki masuk, namanya Khalid bin Rafi'. Saat itu beliau belum sholat karena ketinggalan, maka sholat sendiri. Diperhatikan oleh Rasul. Singkatnya dia datang kepada Rasul mengucapkan salam. Rasul mengatakan, irji fasholli fa innaka lam tusalli. Ulangilah sholatmu, sungguh kamu belum sholat. Padahal sudah sholat. Sekali, 2 kali, 3 kali, tetap Rasul kamu belum sholat. Apa penyebabnya sholat kok dikatakan belum sholat? Karena sholatnya tidak tumakninah, terburu-buru. Maka orang yang sholatnya terburu-buru bukan orang beriman. Allah sebut munafik. Maka di sini Rasul katakan, kalau kamu sholat, berdirilah tegak menghadap kiblat, kemudian takbir, baca yang kamu sudah pahami, rukuklah sempurna rukukmu, bangkitlah sempurna i'tidal, sujudlah sempurna tumakninah. Jangan dulu. Jadi gerakan itu selesaikan, baru doa dibaca. Maaf, saya coba ilustrasikan tumakninah itu begini sekurang-kurangnya. Setelah baca surat, rukuk, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la. Meskipun satu, lebih baik.
Ini tidak sholat. Silakan periksa hadisnya 352. Kamu belum sholat sampai 3 kali. Kenapa? Tumakninah itu gerakan sempurnakan baru baca doa. Meskipun cuma sekali lebih baik. Ya Allah, karena Allah beribu. Masa kita terburu-buru? Orang yang kalau sholat maghrib dan terburu-buru malas-malasan namanya munafik. Maka di surat 4 An-Nisa ayat 130-142 itu dikatakan oleh Allah, innal munafiqina yukhadi'una, orang munafik itu hendak menipu Allah. Kenapa? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau sholat orang munafik itu malas-malasan, cepat-cepat, nggak serius, nggak sungguh-sungguh, yura'una nas, pengen dipuji manusia, wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Sholatnya nggak ingat Allah kecuali cuma bacaan. Apa yang diingat? Inilah pentingnya sholat dengan ilmu. Maka ibu dikatakan cepat-cepat, Anda jangan kejar yang sunnah. Anda punya waktu 10 menit ada sholat wajib. Itu jangan lebih baik. Karena kedudukan wajib sampai kapanpun wajib. Karena kalau ada orang dalam bepergian, dalam pekerjaan yang ujung yang gak bisa ditinggalkan, sudah biasa melaksanakan ibadah sunnah, tetap dapat pahala sunnah. Ibu sudah biasa sholat sunnah, biasa saum sunnah, bepergian, sakit, atau ada urusan yang urgent yang gak bisa ditinggalkan, tinggalin yang sunnah, ibu tetap dapat pahala sunnah. Nabi yang mengatakan di Sahih Bukhari, nomor hadis Sahih Bukhari 1353. Di situ diceritakan oleh Nabi, man marido aw safar, siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian lalu tidak beramal, kutibat lahu, ditetapkan baginya pahala karena sahihan mukiman, seperti ketika dia sehat, seperti ketika dia mukim, pahalanya tetap. Jadi daripada ibu ngejar, mau bilang sholatnya bagian 10 menit, 2, 4, 2, gimana caranya? Betul apa enggak? Mending dulu 4 rakaat 10 menit. Artinya itu lebih mengena, karena sholat itu sarana mengingat Allah. Di surat 20 ayat 14, surat Toha surat 20 ayat 14, Allah katakan itu, innani anallah la ilaha illa ana, aku ini Allah, akulah Allah, gak ada Tuhan yang berani sebab kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku, wa aqimi sholata li dzikri, sholatlah kamu dalam rangka mengingat. Coba kamu sholatnya buru-buru, kira-kira ingat Allah pada? Coba baca matanya kayak apa? Ada 3 menit selesai. Jangan, ini bukan kita. Allah gak butuh dia. Kedua, kita bersedekah, tapi kadang-kadang kita minta bukti. Mana? Masa disosialisasikan tuh, ini ada videonya, ini laporannya, masuk sekian, dari sekian, untuk sekian, ini aman, alhamdulillah, boleh. Itu bukan dia. Karena apa? Konsumsinya bukan untuk pribadi, dia bertanggung jawab. Ibu, panitia, bapak panitia, terkumpul dari kajian ini katakanlah 10 juta. Sebulan sekian-sekian nggak ada yang tahu. Kalau kasih tahu bapak apa yang saya ikhlas. Lalu 10 juta itu sudah diserahkan. Lalu pada saat penyerahan ada videonya. Halal apa enggak? Halal, itu bukan untuk di medsos ibu. Di mana? Laporan paling anggota grup. Yang tahu siapa? Anggota grup itu. Nih sudah jadi makanya tadi ayatnya sirro wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Yang penting tidak ingin dipuji manusia. Maka insya Allah kalau nggak ada laporan susun bikin dosa kan ibu. Zaman ini tuan itu mana nih larinya nih? Karena memang zaman sekarang banyak yang seperti itu, yang bawa di sumbangan, katanya sumbangan ini itu padahal tidak untuk itu. Maka menghindari itu tidak mengapa kita yang menyumbang, kita ada bukti bahwa dia sudah digunakan, tidak mengapa itu. Baik Ustaz, sebenarnya karena jadwal kita sampai 14.30, kita ada makanan rohani, makanannya semakin Silakan
berarti berhubung ibu telat jadi lagi tanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz cuma tanya terkait kategori ria Ustaz. Misalnya saya dengar juga karena segala sesuatu inamal amal minyak bedanya. Jadi misalnya kita ada saudara keluarga besar, misalnya kita informasi aja, alhamdulillah nih kakak ngasih ini, alhamdulillah nih, tapi nggak ada niat ria sama sekali, cuma dalam keluarga besar supaya adik-adik bisa termotivasi juga untuk melakukan itu gitu Ustaz. Itu apakah kategori ria Ustaz? Satu lagi Ustaz, contoh misalnya kita lagi ibadah kerja umroh, kemudian kita ada dokumentasi foto, setelah Ustaz kita kan sudah tahu sosmed, tapi niat kita nggak ada maksud ria gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Ria itu bukan ucapan. Kembali ke sini. Kalau memang kita betul-betul ikhlas, Allah Maha tahu. Ria itu tidak bisa diucapkan. Saya masuk ria, Ustaz beneran dia nggak ada masalah. Karena Allah tidak lihat tadi. Kesini kembali. Tetapi yang namanya ria bukan berarti diem nggak ngomong, bukan. Nanti bisa dilihat di kitab Bulughul Maram di hadis nomor 658. Itu ada seorang laki-laki tanya, ya Rasul, kalau saya punya 1 dinar, saya mau sedekahkan siapa? Kamu dulu. Lalu siapa? Istrimu, anakmu, keluargamu. Ini silakan. Jadi dia ngomong. Ria bukan harus diem. Yang satu sedekah itu kamu ya. Oh iya, alhamdulillah saya hanya bisa berbagi sedikit. Alhamdulillah saya sudah berbagi dengan saudara kita yang sekurang. Nah, ada masalah. Oh, alhamdulillah itu jangan berbunga-bunga di sini. Nah, cuma yang namanya ria itu ada tingkatan ibu. Pertama, tingkatan yang paling dasar itu namanya sum'ah. Apa itu sum'ah? Contohnya, saya beramal, saya merasa alhamdulillah saya bisa beramal. Orang lain belum tentu bisa beramal. Itu sudah sum'ah. Gak ngomong, gak amal. Udah ada bibitnya ria. Sum'ah. Kalau sudah kemudian meningkat sedikit, ujub. Karena dia baru sum'ah nih. Ternyata ada orang nyumbang. Ya. Cuma segini kalau gue padahal dia lebih kaya. Nah itu sudah sampai ujung. Begitu ngomong, tahu gak? Dia segini, gedean gue, ria. Nah, tingkat yang paling tinggi itu yang ria. Yang biasa beredar di hati kita itu baru ujung satu sum'ah. Buruan sebanyak-banyak istighfar. Semoga dengan istighfar beres. Kan itu tadi istilahnya ibu bicara ini kan jelas hadis nomor 658 kan sahabat ngomong saya punya sekian saya mau sedekah dan bukan berarti hidup tidak, yang penting tidak ingin dapat pujian dan tidak dipamerkan. Wallahu a'lam. Jadi kalau ibu apa di Instagram ini nggak asal nggak pengen tolong gininya nggak minta gini sama nggak masalah. Yang repot kalau sudah minta jempol, sudah minta terkali lonceng, berarti minta pujian dari itu jangan. Kalau cuma lepas tanpa ada boleh soal. Nah, nggak ada minta ini tapi gue itu dari mana? Ini gue malas gue. Berarti memang ada tujuan. Allah Maha Tahu. Wallahu alimu bidzati sudur. Allah tahu yang ada di dalam hati kita. Ingat, lihat adanya di dalam hati yang ditampakkan pada ujungnya. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu, sepertinya kami cukupkan karena masih ada jasmaninya lagi. Yang benar dari Allah yang disampaikan oleh Rasulnya, yang sama saya menyampaikan untuk kita semua itu kekurangan dan kehilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak-bapak Ibu kita sama-sama akhiri dulu dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
juga sama keluarga besar kita semua ya, insya Allah keluarga besar di surga, dan mudah-mudahan kajian ilmu ini kita semua jadi ilmu yang manfaat buat kita semua. Terus gimana dari Mas? Ya, sebenarnya kan kita mayoritas di sini udah berkeluarga yang cukup lama ya, jadi ya kadang-kadang ya itu tadi kita kalau udah lama banget kita take it for granted, jadi nggak usah tadi kalau sama klien atau apa kita ngomong ada ringgit 4 tahun 5 tahun ya mulai juga terus. Jadi memang itu kadang-kadang kita sama istri sama suami kita take it for granted, itulah sifat manusia, jadi kita mesti kasih terus bahwa kita mendapat pasangan kita ini mungkin ya kita pikir kok dia mau gitu ya, dan sampai sekarang masih mau gitu ya, tua ya, walaupun ada walaupun juga ada pasangan juga yang lain, kita saling berbagi lah gitu, dan ada yang masih ada yang mencari pasangan nanti bisa dikenal-kenalin juga, dan insya Allah ya ada yang kerja ini dikenal-kenalin kan baik gitu insya Allah. Jadi itu juga salah satu tujuannya supaya orang-orang baik di sini, keluarga baik-baik kita bertemu. Demikian, jadi setelah kita offline beberapa kali, alhamdulillah kita bisa online bersama mungkin. Ya insya Allah nanti ada Ramadan, kita bisa buka puasa bersama juga. Demikian, saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita. Di situ ada responden yang belum. Ya lalu masih ada yang kedua. Silakan. Nanti kalau mau sholat asar kita bisa sama-sama di depan.